Hai, saya Kurnia. Ngomong-ngomong soal spray gun buat aplikasi pengecatan, ada spray gun yang menurut saya boleh dipertimbangkan buat kalian punya. Namanya Best Tools Mini Heavy LP Spray Gun H2000. Penasaran sama hasilnya? Yuk, check this out. Yuk, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Nah, buat sobat semua, jangan lupa klik like jika kalian suka video ini, komen jika punya pertanyaan seputar video ini, dan share jika video ini kalian rasa bermanfaat. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan aktifkan tombol loncengnya juga. Awal mula saya punya ketertarikan beli produk ini karena saya kira secara harga untuk sekelas mini heavy LP benar-benar murah, yaitu 125 ribuan aja. Ditambah rasa penasaran, kok bisa harga segitu udah heavy LP? Apalagi untuk produk sejenis dengan balutan warna biru dan merek yang berbeda malah lebih murah, yaitu di rentang 85 ribuan aja, setara dengan harga spray gun K3R3 di level low end. Ngomong-ngomong, ini bukan pembelian pertama saya untuk mini heavy LP merek Best Tools, karena sebelumnya saya punya 3 buah dengan nozzle yang berbeda disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Dan sejauh ini saya rasa cukup puas dengan hasilnya jika dibandingkan dengan harga spray gunnya itu sendiri. Nah, udah selesai kita buka bubble wrapnya, sekarang kita buka yuk, ada apa aja sih dalamnya? Tapi kita coba baca dulu sebentar pada kemasannya. Di sini tertulis working pressure-nya 2,1 kg garis miring cm, atau setara dengan 29,869 psi. Dan kalau kita konversi ke bar, yaitu senilai 2,0594 bar. Air inletnya standar. Cup volume-nya terbilang kecil, yaitu 120 cc. Jadi kalau kita mau ngecat dengan bidang yang luas, kita perlu ganti cup volume-nya dengan ukuran minimal 250 ml, biar nggak perlu ribet. Di pasaran harganya sekitar 55.000, tapi sobat perlu berhati-hati. Walaupun sama-sama produk Best Tools, antara Best Tools nozzle 0,8 mm yang warnanya tembaga dengan Best Tools nozzle 1,0 mm yang warnanya kuning, itu beda drat untuk cup volume-nya. Untuk Best Tools nozzle 0,8 mm, kita perlu cari yang drat tabung bagian dalamnya 13 mm. Sedangkan untuk yang Best Tools nozzle 1,0 mm, kita perlu cari yang drat tabung bagian dalamnya 15 mm. Kita lanjut lagi bahasan kemasannya. Untuk nozzle size dari produk yang saya beli ini 0,8 mm, sedangkan di bagian samping kemasan ini berisi uraian penjelasan terkait produk ini. Setelah kita baca kemasannya, kita lanjut lihat isi kemasannya. Yang pertama ada technical data sheet atau lembar data teknis dari produk ini. Menurut saya uraiannya terlalu ringkas dan ada beberapa hal yang kurang dijelaskan. Sedangkan jika sobat beli semisal Best Tools Mini Heavy LP seri H2000 dengan nozzle 1,0 mm, justru penjelasan dalam lembar data teknisnya menurut saya lebih bermanfaat. Selain itu, ada cup volume. Seperti yang saya jelasin di awal, ukurannya relatif kecil. Kalau kita pakai nge-spray cat atau epoxy atau clear coat dengan takaran normal misalnya, sering netes-netes keluar dari lubang di atas cup volume-nya ini. Jadi saran saya lebih baik kita upgrade menggunakan ukuran cup volume yang lebih besar. Lalu di samping itu ada plastik yang isinya sikat pembersih. Ada juga 2 coupler yang beda jenis, dan ada 1 buah filter yang nanti cara pemasangannya kita bakal tutorialkan berdasarkan petunjuk penggunaan yang benar. Yang biasa orang justru salah cara pemasangannya. Walaupun terlihat sepele, tapi akan mempengaruhi efektivitas penyaringannya. Nah, dan yang terakhir ini, Best Tools Mini Heavy LP Spray Gun H2000. Tapi kok ada minyak-minyaknya ya di bagian plastik pembungkusnya? Gak apa-apa deh. Yang penting produknya aman sentosa. Yaps, secara tampilan fisik menurut saya spray gun ini kokoh, rapi, nozzle-nya sama needle-nya juga terbuat dari stainless steel, jadi bakal lebih awet, enak juga buat digenggam. Dari 4 produk serupa yang saya punya, semuanya gak ada kendala. Baik itu knop bukaan angin, knop bukaan lebar kecil pattern atau kembang penyemprotan, dan knop keluaran volume cat. Yang biasanya persoalan spray gun Mini Heavy LP H2000 warna biru khususnya pada knop bukaan lebar kecilnya pattern pada spray gun tersebut bermasalah dan terjadi kebocoran pada spray gunnya. Menyambung dari yang tadi saya udah bilang soal gimana cara kita memasang saringannya, caranya yaitu dengan kita memasukkan bandulnya atau kata orang Sunda mah bebendulna dulu seperti ini.
Nah, di kebanyakan kasus, orang biasanya kebalik. Apa yang saya jadikan acuan? Yang saya jadikan acuan yaitu technical datasheet dari produk Best Tools yang nozzle-nya 1,0 mm. Di sini ada tuh skema yang menguraikan secara detail komponen-komponen dari spray gun tersebut dan cara pemasangan yang benar. Kita coba perbesar gambarnya. Terlihat kan sobat, gimana cara pemasangan yang benar dari saringannya ini? Yaitu bandulnya menghadap ke dalam, bukan keluar. Satu hal lagi, alasan saya beralih ke produk ini karena produk yang saya pakai sebelumnya yaitu spray gun jenis K3 mudah ngupil atau tersendat pada bagian angin keluaran cup nozzle-nya. Sedangkan spray gun model ini, jarak dari tengah nozzle ke angin keluaran dari cup nozzle-nya berjarak cukup jauh dan nggak pernah ngalamin ngupil atau tersendat lagi. Selain itu, di produk ini lebih efisien dalam perawatan. Beberapa kali saya ngalamin ganti nozzle di spray gun K3 karena berbahan kuningan atau tembaga jadi mudah patah jika tidak hati-hati. Sedangkan ini menurut saya lebih kokoh karena bahannya terbuat dari stainless steel. Nah, kita beranjak untuk melihat hasil penggunaannya yuk. Ini dia. Pada pengaplikasiannya, untuk epoxy saya menggunakan Siken 1 komponen, untuk catnya menggunakan cat NC Dana Gloss, untuk clear-nya menggunakan clear NC dari Dana Gloss juga. Wet look-nya menurut saya untuk skala clear NC cukup baik ya sobat. Permukaannya juga halus. Nah, sekian dulu dari saya. Jangan lupa subscribe ya sobat. Siapa tahu nanti kedepannya saya upload konten-konten terkait dunia pengendali angin. Buat konten sekarang, saya hanya berfokus pada unboxing sama nempelin hasil pengaplikasiannya. Di lain waktu, untuk pengetesannya saya akan buatkan sekalian ketika ada project pengecatan. Have a nice day, bye! Yuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.